Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bu Retno. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait tugas besar pada Content-Based Image Retrieval terhadap dataset Butterfly Image. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Indana Najwa Ramadhani, kemudian ada Fatia Rahma, dan juga ada Zahranisa Fitrianur Afifah. Nah, tujuan dari proyek ini adalah membangun model pencarian untuk mengenali spesies kupu-kupu berdasarkan gambar menggunakan pendekatan deep learning. Dataset yang kami ambil ini merupakan dataset Butterfly Image Classification yang merupakan kumpulan data citra klasifikasi spesies kupu-kupu berbasis computer vision. Dataset ini kami ambil melalui platform Kaggle dan berisi gambar kupu-kupu yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan spesiesnya. Adapun urutan dari tahapan-tahapan pembuatan model ini yang pertama adalah data collecting, kemudian pre-processing image, kemudian ada feature extraction, kemudian ada similarity calculation, dan terakhir adalah evaluation. Nah, setiap citra dari data ini merepresentasikan satu individu kupu-kupu dengan variasi warna, pola sayap, sudut pengambilan gambar, serta latar belakang yang beragam. Nah, boleh di-scroll lagi. Dataset ini terdiri dari dua bagian utama, yakni data training atau data pelatihan dan data pengujian atau data testing. Di mana berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dataset ini memiliki total 6.499 citra latih dan 2.786 citra uji, dengan jumlah kelas sebanyak 75 spesies kupu-kupu. Boleh di-scroll lagi. Oke. Setiap citra dalam dataset ini dilengkapi dengan label spesies yang mana dia akan merepresentasikan kelas dari masing-masing citra. Di mana di sini terdapat daftar spesies dalam dataset seperti Adonis, African Giant Swallowtail, American Snoot, dan lain-lain. Nah, berdasarkan analisis distribusi kelas, jumlah citra pada setiap spesies ini relatif bervariasi, di mana beberapa kelas ini memiliki jumlah citra yang lebih banyak, seperti Morning Cloud yang memiliki 131 citra, ada juga Sleepy Orange dengan 107 citra, dan yang paling sedikit ini adalah Wood Satyr dengan 71 citra. Nah, distribusi kelas pada tiap spesies ini ditunjukkan pada gambar berikut. Boleh di next lagi. Kemudian setelah diperiksa lagi dalam dataset ini, terdapat dataset ini memiliki ukuran yang seragam, yakni 224 kali 224 piksel, sehingga keseragaman ukuran ini bisa mempermudah proses selanjutnya. Selanjutnya, setelah melakukan load data, langkah yang selanjutnya adalah pre-processing data, di mana boleh di-scroll lagi. Nah, ini adalah contoh beberapa contoh beberapa citra dalam data butterfly image. Kemudian selanjutnya adalah tahap pre-processing, di mana tujuannya adalah untuk menyesuaikan format data agar sesuai dengan kebutuhan model yang akan digunakan. Nah, pada pre-processing ini, yang pertama adalah kita melakukan penyeragaman ukuran gambar. Namun karena pada dataset ini seluruh citra sudah memiliki ukuran 224 kali 224 piksel, maka proses resize tambahan itu bisa tidak diperlukan dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya citra yang telah di-load itu nanti akan dikonversi ke dalam bentuk array numerik, di mana proses ini itu nanti akan mengubah nilai piksel gambar menjadi representasi angka yang dapat diproses oleh model. Setelah itu dilakukan penambahan dimensi data sehingga citra memiliki format 4 dimensi, yakni batch size, tinggi, lebar, dan juga channel warna. Nah, penambahan dimensi ini diperlukan karena model deep learning ini memproses data dalam bentuk batch, meskipun hanya satu citra yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah normalisasi citra menggunakan fungsi preprocessing bawaan dari ResNet 50, di mana normalisasi ini menyesuaikan skala nilai piksel RGB agar sesuai dengan karakteristik data yang digunakan pada proses pre-training model. Dengan demikian, model ini nantinya dapat mengenali pola visual dengan lebih baik dan proses pembelajaran itu bisa lebih stabil dan juga bisa lebih optimal. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik,
Saya akan menjelaskan terkait fitur extraction itu sendiri. Jadi pada tahap fitur extraction, yaitu tujuan utamanya itu mengubah setiap gambar pada dataset menjadi vektor fitur numerik yang mewakili karakteristik visual gambar tersebut. Misalnya pola, bentuk, tekstur, dan detail objek tersebut. Proses ini menggunakan ResNet 50, ResNet 50P TreeNet, ImageNet, karena model tersebut sudah belajar dari fitur visual yang kuat dari jutaan gambar sehingga bisa dipakai sebagai fitur ekstraktor tanpa perlu melatih dari nol. Nah, langkah pertama dari fitur extraction itu sendiri yaitu memuat ResNet 50 dengan parameter weight ImageNet agar bobonya sudah tertraining, kemudian include underscore top false sama dengan false, yaitu supaya layar klasifikasi 1000 kelas dibuang karena tidak dibutuhkan, dan ada pooling sama dengan average, yaitu untuk menerapkan global average pooling. Dengan pooling ini, output model tidak lagi berupa fitur map besar, tetapi diringkas menjadi vektor fitur satu dimensi yang lebih ringkas dan mudah untuk dibandingkan. Setelahnya, model dasar siap kemudian dibuat model baru dengan nama fitur extractor, yaitu menggunakan model sama dengan model dalam kurung input sama dengan base, kemudian input sama dengan base underscore model dot input, kemudian output sama dengan base underscore model dot output. Intinya model ini hanya bertugas untuk mengambil output fitur akhir dari reset 50, bukan melakukan klasifikasi. Selanjutnya yaitu dilakukan ekstraksi fitur per gambar melalui fungsi ekstrak fitur, yaitu image underscore path model, yang di dalamnya gambar terlebih dahulu diproses menggunakan load and process image yang biasanya menyakup resize ke ukuran input, yaitu ResNet 50 itu sendiri dengan ukuran 224 kali 224, kemudian konversi ke array, lalu normalisasi menggunakan preprocess underscore input. Setelah itu, gambar dilewatkan ke model menggunakan model dot predict sehingga menghasilkan fitur. Output fitur kemudian difloaten menjadi bentuk satu dimensi yang dilakukan oleh L2 normalization, yaitu fitur sama dengan fitur dibagi norm agar skala vektor fitur tersebut menjadi seragam. Kemudian terakhir, pada seluruh gambar tersebut dalam dataset di training diproses menggunakan loop for index row in df underscore train dot interrows. Pada setiap iterasi, fitur gambar diekstraksi dari path row image underscore path. Hasil fitur tersebut yang valid disimpan ke dalam fitur underscore list, sementara indeks gambar yang berhasil diproses dicatat di valid underscore index. Pada proses ini juga ditampilkan setiap progres dari 50 gambar untuk memantau jalannya ekstraksi. Dapat dilihat di layar, yaitu progres 3.600 per 6.499 sampai dengan progres akhir, yaitu 6.450 per 6.499 besar 99,2%. Hasil akhir dari tahap fitur extraction itu sendiri yaitu mengumpulkan vektor fitur untuk semua gambar yang selanjutnya digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu menghitung constant similarity dan melakukan top k retrieval, yaitu mencari gambar yang paling mirip berdasarkan nilai similarity tertinggi. Selanjutnya yaitu constant similarity. Pada tahap ini, untuk mengukur kemiripan antar gambar berdasarkan vektor fitur hasil ekstraksi ResNet 50, perhitungan ini dilakukan pada 6.499 gambar, sehingga menghasilkan matrix similarity yaitu 6.499 dikali 6.499 dengan total 42.237.001 pasangan perbandingan dengan kebutuhan memori sebesar 161,12 MB. Yaitu pertama, untuk visualisasi distribusi fitur itu sendiri dilihat dari distribusi nilai fitur pada histogram berikut. Nah, pada histogram berikut, fitur matrix Fulton diplot sebesar 1000 bin dan terlihat bahwa square sangat mengarah ke arah kanan, yang artinya mayoritas nilai fitur berada pada sangat dekat dengan nol dan hanya sedikit komponen yang bernilai besar dengan ciri sparse
activation pada CNN. Kedua, untuk distribusi L2 norm fitur itu sendiri di plot sebesar 50 bin yang menunjukkan nilai norm yang terkonsensasi pada rentang sempit yang menandakan proses normalisasi atau skalanya konsisten antar gambar. Ini penting karena dapat membuat perbandingan kemiripan konsens similarity itu sendiri lebih stabil dan tidak bias oleh perbandingan magnitude fitur. Nah, selanjutnya dapat kita lihat yaitu pada similarity matrix headmap-nya itu sendiri yaitu sebesar 50 kali 50 pada visualisasi headmap similarity yaitu sampel 50 kali 50 menunjukkan bahwa pertama nilai yang diagonal matriksnya itu sendiri berwarna merah gelap dengan nilai 1,0 yang mengindikasikan bahwa setiap gambar memiliki kemiripan sempurna dengan dirinya sendiri sesuai dengan definisi konsep similarity itu sendiri. Kedua, elemen non-diagonalnya itu sendiri menunjukkan variasi warna kuning hingga orange dengan rentang nilai 0,3 hingga 0,9 yang merepresentasikan tingkat kemiripan moderat hingga tinggi antar gambar berbeda. Ketiga, matriks menampilkan pola simetris di sepanjang diagonal utamanya itu sendiri dapat dibuktikan bahwa similarity A, B sama dengan similarity B, A yang mengonfirmasi bahwa validitas perhitungan itu sendiri. Rata-rata nilai similarity-nya itu sendiri 0,5 sampai 0,7 yang menunjukkan bahwa secara umum gambar-gambar dalam dataset memiliki tingkat kemiripan yang sangat mirip dan sangat jarang ditemukan pasangan gambar tersebut dengan similarity di bawah 0,4 yaitu warna kuning pucat itu sendiri yang mengidentifikasikan bahwa dataset memiliki karakteristik visual yang homogen atau bisa berada pada domain yang sama. Nah, selanjutnya untuk evaluasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk evaluasi performa sendiri dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam mencari citra kupu-kupu yang relevan berdasarkan kemiripan fitur visualnya. Nah, pada evaluasi kali ini kita menggunakan 4 metrik, yaitu yang pertama ada precision, recall, advanced score, dan mean average precision. Nah, pada precision ini digunakan untuk mengukur keakuratan hasil gambar yang ditampilkan, kemudian recall untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh gambar yang relevan, and advanced score digunakan untuk melihat keseimbangan antara nilai precision dan recall, kemudian MAP dilakukan untuk mengukur kualitas dari perangkingan hasil pencarian pada model. MAP ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari average precision. Kemudian untuk evaluasi ini kita menggunakan beberapa variasi nilai K yaitu sebesar 1, 3, 5, 10, dan 20. Apabila kita lihat hasil evaluasinya di sini, pada K awal yaitu K sama dengan 1, nilai precision itu cukup tinggi dibandingkan K dengan nilai yang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa citra paling atas memiliki tingkat kemiripan yang sangat baik terhadap citra query. Namun pada nilai K yang awal itu nilai recall-nya masih rendah karena jumlah citra relevan yang berhasil ditemukan masih terbatas. Namun ketika nilai K diperbesar secara bertahap, recall mulai meningkat sehingga menjadi 0,1522 dan advanced score juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak citra relevan yang dapat ditemukan. Di sisi lain, precision ini ketika K-nya itu meningkat, maka nilai precision itu menurun karena semakin banyak citra tidak relevan yang ikut terambil. Nilai MAP sendiri relatif tinggi pada seluruh variasi K yang menandakan bahwa model cukup mampu untuk memberikan citra yang relevan pada peringkat awal hasil pencarian. Kemudian apabila kita melihat bagian grafiknya, nah ini mendukung hasil dari evaluasi tadi bisa kita lihat ya adanya perubahan antara performa sistem dengan nilai K-nya itu. Pada bagian precision itu menunjukkan tren menurun seiring bertambahnya nilai K. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak citra yang diambil,
maka semakin besar pula kemungkinan masuknya citra yang tidak relevan. Namun pada grafik recall mengalami peningkatan karena jumlah citra relevan yang berhasil ditemukan akan semakin banyak apabila nilai K-nya diperbesar. Kemudian pada bagian grafik measure average precision itu menunjukkan bahwa nilai tertinggi hanya itu pada sama dengan 3 dan kemudian mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa model paling optimal dalam memberikan citra yang relevan pada peringkat awal yaitu K sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita bisa mengetes atau mencoba dari model ini. Di sini pertama kita menggunakan input berupa gambar yang kemudian nanti model akan memberikan output berupa top K gambar yang relevan dari input image itu. Nah, input image ini pertama kita bisa lakukan pre-processing, kemudian dilakukan ekstraksi fitur untuk mengambil vektor fiturnya. Nah, vektor fitur dari query itu akan dihitung similarity-nya berdasarkan vektor fitur yang ada pada gambar-gambar yang ada di database. Apabila kita lihat ke bawah, di scroll. Nah, pada sini kita bisa menguji coba pada query image, yaitu kupu-kupu berwarna coklat, kemudian dengan K-nya itu sama dengan 5, bisa kita lihat bahwa model mengembalikan gambar-gambar yang secara visual cukup mirip dengan query image, yaitu dengan kupu-kupu yang berwarna coklat. Apabila kita bisa mencoba untuk image yang lainnya, bisa kita scroll ke bawah. Nah, pada percobaan yang kedua, kita memasukkan query image itu berupa kupu-kupu yang berwarna biru, yang merupakan spesies dari Adonis. Nah, dan bisa kita lihat bahwa model mengembalikan 5 gambar kupu-kupu yang memiliki kemiripan cukup mirip secara visual. Di sini pada bagian yang pertama itu gambar yang cukup identik dengan spesies yaitu yang sama Adonis, dan pada bagian ketiga dan kelima juga memiliki spesies Adonis, yang artinya dalam lima citra yang dikembalikan oleh model ini, model memberikan citra yang relevan dan sesuai dengan spesies pada query ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk presentasi mengenai content-based image retrieval dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.